Karena kan tadi laptop saya baru restart karena update, Bu. Ah, oke. Siap, Bu, izin live, Bu. Oke. Gimana kita mulai aja ya? Berapa orang sih nih? Udah lengkap semua belum? Dua, tiga. Oke. Kita mulai aja. Jelaskan alasan penggunaan visualisasi. Untuk Fauzan. Benar nggak nih? Ya sih, oh benar. Ahmad Fauzan. Ada nggak Siap, Bu. Fauzan? Siap, ada, Oke, Bu. silahkan dijawab untuk yang nomor 6. Mohon Jelaskan izin, alasan penggunaan visualisasi. mohon izin jawab, Bu. Untuk alasan penggunaan visualisasi itu ada 6 poin. Yang pertama yaitu untuk menampilkan kondisi klimatologi di suatu wilayah. Yang kedua yaitu menemukan sumber-sumber masalahnya, apa penyebab dari suatu fenomena dan latar belakang dinamika atmosfer yang mempengaruhi kondisi yang ada. Yang ketiga, untuk menceritakan kronologi suatu fenomena atau proses-proses klimatologis yang terjadi. Yang keempat, untuk mengidentifikasi kondisi-kondisi penting yang patut diperhatikan lebih jauh lagi. Kelima, yaitu untuk mempermudah deteksi pola dan tren. Dan yang terakhir, untuk menghemat waktu dan tenaga dalam proses analisis iklim itu sendiri. Mungkin itu aja, Bu. Oke, itu visualisasi ya. Sedikit nanya dikit deh. Kira-kira bagaimana visualisasi ini menghemat waktu dan tenaga dalam proses analisis iklim? Manajer, mungkin Ya. dengan menyederhanakan suatu data yang bersifat kompleks, Bu. Jadi misalnya data-data yang kira-kira faktornya itu sangat berpengaruh terhadap suatu kasus yang ingin kita teliti, maka itu kita gunakan. Dan data-data yang tidak terlalu penting kita buang saja, mungkin begitu. Jadi lebih menghemat waktu dan tenaga. Oke, berarti lebih efisien ya, karena kita dari data yang angka-angka, kita kan harus bayangkan, tapi kalau misalnya udah divisualisasikan, kita langsung lihat gambaran datanya. Oke, bagus jawabannya. Untuk berikutnya, sebutkan 3 contoh tendensi sentral dan jelaskan. Oke, tendensi sentral ini Fiona. Ada nggak Fiona? Siapa ada, Bu? Oke, silahkan jelaskan 3 contoh tendensi sentral. Permisi, Bu. Untuk ukuran tendensi sentral terbagi menjadi 3 untuk cara untuk menghitungnya, yaitu pertama melalui menghitung nilai rata-rata atau median, yaitu referensi standar atau fluktuasi dari data observasi, mengingat jika jarak seluruh data terhadap rata-ratanya akan menghasilkan nilai nol. Sayangnya, nilai rata-rata tidak dapat menjelaskan struktur data dengan baik. Dua dataset dengan nilai rata-rata yang sama dapat memiliki bentuk data yang jauh berbeda. Selanjutnya yaitu median. Ada tendensi sentral yang secara posisi di mana 50% data ada di atas median dan sisanya berada di bawah median. Median tidak dipengaruhi nilai ekstrim yang terlampau tinggi, sehingga ini bisa menjadi keuntungan pada beberapa dataset. Tendensi sentral ini baik digunakan untuk dataset yang sebaran datanya terkumpul dengan di tengah, namun memiliki nilai ekstrim yang terlampau tinggi atau terlampau kecil. Jika nilai-nilai observasi tidak terkumpul, maka pada nilai sentral, median tidak baik untuk digunakan. Selanjutnya itu modus atau mode adalah data yang nilainya paling sering muncul. Modus ini tidak dipengaruhi oleh nilai atau posisi data observasi lain. Tidak seperti median yang akan dipengaruhi nilai ekstrim atau median yang dipengaruhi oleh letak data-data observasi. Namun jika jumlah sampelnya sedikit atau ada beberapa klaster observasi, mode mungkin tidak reliable dalam menjelaskan tendensi sentral. Parameter-parameter yang dimiliki ukuran sirkular mungkin tidak bisa diwakilkan oleh nilai rata-rata. Dalam hal ini, modus lebih berguna digunakan untuk melihat tendensi sentralnya. Oke, banyak ya. Tarik nafas dulu. Oke, di sini ada 3, yaitu rata-rata, median, dan juga modus. Jadi masing-masing tendensi sentral ini sebenarnya bisa menjelaskan data-data yang berbeda sih sebenarnya.
Contohnya untuk modus, modus itu banyak digunakan untuk arah angin, misalnya arah angin yang terbanyak di mana, kayak gitu kan. Nah, sedangkan untuk rata-rata mungkin lebih banyak ke rata-rata suhu dan lain sebagainya, median juga banyak digunakan, namun median ini mungkin lebih tepat kalau ke arah data yang memiliki tendensi, memiliki ekstrim yang terlalu tinggi. Contohnya data yang ekstrimnya terlalu tinggi itu apa tuh, Fiona? Seperti data curah hujan mungkin. jangan diturunkan nadanya curah hujan gitu. Yakinlah curah hujan cukup tinggi. Sebenarnya curah hujan ini bagusan median sebenarnya karena datanya cukup tinggi gitu. Oke, yang di kondisi ekonomi yang bagus itu misalnya penghasilan itu juga cocok untuk median. Tapi aneh kalau dipakai rata-rata. Karena itu biasanya bias kalau jatuhnya, karena tidak benar-benar berada menjadi titik sentral kalau untuk itu. Oke. Bagus ya, Fiona. Benar kok curah hujan, jadi jangan ragu-ragu. Terima kasih, Bu. Berikutnya adalah pertanyaan ke-8. Pada kondisi apa saja tabel digunakan? Tabel digunakan ini penggunaan kayaknya nggak perlu. Nah, saya bikinnya cepat-cepat jadi kadang-kadang juga aneh jawabannya. Oke, pada kondisi apa saja tabel digunakan? Saya nanya Rohmat, ada nggak Rohmat? Rohmat, ada nggak? Nggak hadir ya? Mana sih? Atau internetnya ini bermasalah? Atau nggak ada yang namanya itu? Izin Bu, ada mungkin jaringan. Oh, jaringan kayaknya ya. Oke, ada naik dulu deh. Tadi soalnya saya lihat ini berapa orang? 27, berarti harusnya lengkap sih. Oke lah. Izin Bu. Iya? Izin Bu. Oke. Hadir Bu. Tadi. Oke, ya. Langsung aja ya. Kamu udah dengar belum pertanyaannya? Pada kondisi apa saja tabel digunakan? Oke, silahkan dijelaskan. Pada kondisi apa saja penggunaan tabel digunakan? Nah, di sini tabel dapat digunakan dengan baik dalam 5 kondisi. Yang pertama, ketika perlu menunjukkan data individual yang nilainya presisi. Contoh, dengan tabel dapat mempermudah mendapatkan informasi seperti itu. Lalu yang kedua ada ketika ingin membandingkan beberapa pasang atau sekumpulan data kecil namun tidak keseluruhan dataset. Jadi semisalnya kita ketika ingin membandingkan beberapa pasang atau sekumpulan data kecil itu kita lebih mudah gitu melihatnya dengan cara menggunakan tabel ini. Selanjutnya, ketika ingin menunjukkan detail serta rangkuman dari data. Ketika data sudah dijadikan tabel seperti itu, kemungkinan kita melihat data lebih mudah gitu, serta kita dapat merangkumnya dengan baik gitu Bu. Maksudnya poinnya dapat. Selanjutnya ketika data memiliki satuan pengukuran yang berbeda-beda. Nah, seperti itu kita juga dapat mempermudah melihat satuan-satuannya dengan menggunakan tabel itu. Selanjutnya ketika kita memiliki banyak data yang berkategori, dan dengan tabel ini juga sangat mempermudah untuk mengkategorikan data yang digunakan. Seperti itu Bu. Oke, ini data individual yang nilainya presisi. Kamu bisa kasih contoh nggak data presisi yang seperti apa? Mohon izin Bu, data individual yang presisi, contohnya seperti halnya visualisasi bentuk tabel yang ada di materi yang Ibu berikan. Seperti itu, ada nama stasiun, elevasi stasiun, dan lintang stasiun, bujur stasiun. Nilai yang presisi itu maksudnya seperti itu Bu, sudah tepat nilainya, seperti itu Bu. Oke, jadi lebih kepada ini ya, apa tuh namanya, titik koma di nilai ya, di lintang bujur itu. Jadi lintang bujurnya itu kan harus benar-benar kita presisi masih ini catatannya. Ya, Bu. Oke. Terima kasih Bu. Oke, terima kasih. Dari Rohmat.
Ini sekalian saya menghafalkan nama-nama kalian sih. Saya malu juga udah lama ngajar kalian, tapi nggak semuanya namanya saya hafalkan. Oke. Berikutnya adalah pertanyaan ke-9 ya. Jelaskan penggunaan diagram garis dan batang di bidang klimatologi. Ini mungkin saya kasih Rizky Patori, ada? Rizky? Siap, ada Bu. Oke, silahkan jelaskan. Izin Bu, izin menjelaskan apa perbedaan penggunaan diagram garis dan batang di bidang klimatologi. Untuk diagram garis itu biasanya digunakan untuk menampilkan data-data yang kontinu, seperti suhu, kelembapan, dan lain-lain. Untuk data kontinu itu, yang dimaksud data kontinu itu, datanya itu selalu ada. Jadi sepanjang waktu, semisal dalam 1 tahun, itu setiap bulan selalu ada nilainya gitu Bu. Untuk yang data itu digunakan sebenarnya mirip. Untuk data yang ditampilkan itu panjangnya sesuai dengan besar data. Untuk bedanya sendiri, selama ini yang saya ketahui, kalau diagram garis itu dipakai untuk data yang lebih banyak. Soalnya kalau pakai diagram batang itu terlalu tidak efektif gitu. Misal kita menunjukkan data suhu 30 tahun, rata-rata suhu tahunan gitu Bu. Itu kalau pakai diagram batang, kita untuk mencari tren atau polanya itu susah. Siap, Oke. Ya, kalau misalnya ini standarnya ya, untuk diagram garis itu biasanya untuk data kontinu. Data kontinu ini artinya gini, jam 1 kita kan pengamatan suhu, jam 2 kita pengamatan suhu lagi. Nah, antara jam 1, jam 2, dan jam 2 ini, meskipun kita tidak pengamatan, ada nggak data suhu? Ada nggak? Halo? Ada. Oke, jadi ada. Meskipun kita tidak pengamatan, suhu itu pasti akan selalu ada. Oke, sepanjang waktu gitu. Sama seperti kelembaban, itu juga sepanjang waktu ada. Tekanan sepanjang waktu ada. Tapi hujan itu tidak selalu sepanjang waktu ada. Jadi hujan datangnya sekarang gitu misalnya, entarnya kan kering gitu. Jadi nggak ada hujan gitu. Ada hujan dan tidak ada hujan. Nah ini dia bukan kontinu. Makanya kalau bukan kontinu sebenarnya divisualisasikan dengan grafik batang kayak gitu. Nah untuk data-data seperti suhu maupun kelembapan sebenarnya masih bisa juga divisualisasikan dengan grafik batang. Namun karena di kita itu banyak untuk kita melihat trennya itu seperti apa, itu kita banyak menggunakan diagram garis. Namun hati-hati, jangan menggunakan diagram garis biasanya untuk hujan. Karena apa? Contohnya gini, pengamatan jam 1 suhunya 27 derajat, pengamatan jam 2 itu suhunya 28 derajat gitu misalnya. Nah, di antara jam 1 jam 2 ini, jam setengah 2 gitu misalnya, kita bisa tarik garis untuk interpolasi bahwa oh, suhunya bisa jadi 27,5 derajat. Seperti itu. Tapi untuk hujan kita nggak boleh menarik garis seperti itu. Misalnya jam 1 itu hujannya 100 mm. Kemudian jam 2 gitu, hujannya 0 gitu misalnya. Apakah kamu yakin jam setengah 2 itu hujannya 50? Enggak. Jadi itu agak hati-hati dengan hujan karena selain dia itu nilai ekstrimnya agak tinggi seperti yang dikatakan Fiona tadi. Jadi nilai-nilai tertingginya itu bisa ratusan, tapi nilai yang paling sering terjadi itu 0. Kalau hujan seperti itu. Nah, ini yang menyebabkan ketika interpolasi data maupun ketika penggambaran grafik itu harus hati-hati. Itu ya bedanya. Kemudian yang untuk histogram itu bisa digunakan hampir untuk semua data, cuma ya itu menyesuaikan lagi sebenarnya menyesuaikan lagi kondisinya, apakah dia lebih cocok untuk informasinya lebih tersampaikan dengan grafik batang, apakah grafik garis. Kalau lebih tersampaikan dengan grafik garis, kita ambil grafik garis. Oke, terima kasih atas jawabannya. Terima kasih Bu. Ntar dulu, tadi dengan Rizky. Oke, udah. Berikutnya adalah pertanyaan ke-10.
Apa yang dimaksud dengan indeks di bidang klimatologi dan apa tujuannya? Ini saya tanya ke Hilmi. Ada nggak Hilmi? Hilmi, Siap, ada nggak? Izin, Bu. Oke, Ada. silakan jelaskan apa yang dimaksud dengan indeks di bidang klimatologi dan apa tujuannya. Izin, Bu. Indeks biasanya banyak digunakan dalam bidang meteorologi dan klimatologi untuk menyederhanakan kompleksitas sebuah kondisi. Contohnya indeks Sun, indeks kekeringan, dan lain-lain. Tujuan utama pembuatan indeks adalah untuk mereduksi kondisi-kondisi kompleks menjadi sebuah nilai yang mengandung makna fisik dan bisa digunakan untuk memonitor sebuah proses tertentu. Indeks biasanya mengekspresikan hubungan antara nilai terobservasi dan kondisi baseline dengan sebuah nilai. Oke, di sini kan indeks biasanya mengekspresikan hubungan antara nilai terobservasi dan kondisi baseline-nya. Ini sering kali kita sebut apa selain diceritakan dengan cara seperti ini? Izin, Bu, mungkin kalibrasi, Bu. Oke, bentar. Kurang tepat ya. Disebut anomali. Ya, Bu. Oh, siap. Ya, antara kondisi observasi dan baseline, itu perbedaannya, itu disebut anomali. Kalau kalian lihat contohnya, nanti kalau misalnya jawab yang rebutan ya, jangan jawab El Nino, karena saya akan menceritakan El Nino sekarang. Contohnya El Nino, itu nilai El Nino itu didapat dari nilai observasi yang terjadi misalnya bulan ini, dikurangi dengan nilai baseline-nya. Jadi ada rata-rata dari tahun berapa sampai berapa itu digunakan sebagai baseline, biasanya normalnya. Itu kemudian nilai El Nino ini didapat dari hasil observasi yang sekarang, dikurangi baseline yang itu. Nah, ini biasa kita sebut dengan anomali kalau di iklim. Jadi anomali A, anomali B, anomali SOI juga menggunakan anomali, dan lain sebagainya. Oke. Terima kasih atas jawabannya. Nomor 11 saya simpan untuk rebutan ya, jadi kita langsung ke bagian visualisasi. Untuk visualisasi nomor 1, ini tabel ya, visualisasi tabel, silahkan ceritakan apa yang ada di dalam tabel itu. Nomor 1, saya minta Hafiz Suwandi, Muhammad Hafiz Suwandi. Ada nggak? Siap, ada Bu. Oke, silahkan coba ceritakan tabel itu ada apa aja. Izin Bu, visualisasi terhadap tabel itu memiliki informasi yakni berbagai macam stasiun UPT BMKG yang ada di seluruh Indonesia, yang mana dalam informasi tersebut memiliki nilai elevasi, bujur, dan lintang, sehingga dari tabel tersebut kita dapat mengetahui bagaimana letak dan kondisi stasiun tersebut, baik dari segi topografi maupun lintang dan bujurnya. Siap, terima kasih Bu. Oke, itu kan kamu ini kayak pembukaan lah ya, itu contoh kalau misalnya kita menjelaskan tabel dengan pembukaan gitu. Ini tabel ini dapat menceritakan tentang ini. Namun yang terjadi di dalam visualisasi kita harus lebih jauh, lebih dalam. Contoh, coba saya tanya lagi ya, untuk tambahan ini. Pertama, bisa nggak jelaskan bagaimana kondisi elevasi stasiun? Izin Bu, mungkin semakin tinggi dari elevasi tersebut, maka letak topografinya berada di daerah tinggi atau di mana memiliki topografi yang memiliki tekanan daerah pegunungan, sedangkan untuk yang elevasinya yang rendah berada di daerah dataran rendah. Itu ini jawaban yang udah jelas gitu. Jadi emang udah jelas kalau misalnya elevasinya rendah pasti dekat pantai, kalau misalnya elevasinya tinggi pasti di daerah pegunungan. Saya kasih contoh sedikit ya. Ya Bu. Oke, di sini kita melihat berbagai macam elevasi stasiun. Kita bisa pisahkan. Jadi yang paling enak kalau misalnya dalam bentuk tabel itu adalah poin, lihat checklist petunjuk umum analisis data ya, itu kan ada beberapa poin tuh. Wah, clustering, itu yang paling penting kalau misalnya tabel. Oke, jadi kita cluster. Misalnya di sini kita lihat ketinggiannya, kemudian kita cluster. Oh, ada 3 stasiun. 3 stasiun
ini stasiun meteorologi Eltari, stasiun geofisika Bandung, dan stasiun geofisika Sleman itu berada di ketinggian di atas 100 meter gitu. Dengan posisi di mana stasiun geofisika Bandung memiliki ketinggian 791, ini posisinya paling tinggi dibanding dengan stasiun lainnya. Sementara stasiun selain daripada 3 ini itu berada di bawah ketinggian 100 meter. Gitu. Untuk beberapa stasiun ada yang dekat dengan pantai, yaitu contohnya stasiun Ahmad Yani, stasiun Ngurah Rai, stasiun Juara Tarakan, kemudian stasiun Tanjung Priuk, stasiun Minangkabau, stasiun Perak 1, stasiun Sangkapura, stasiun Sultan Haji Muhammad Sulaiman Spingat, stasiun Spadiu, stasiun meteorologi Spadiu. Ini semua dekat pantai. Itu baru singkatnya saya aja ya. Itu clustering tekniknya. Jadi kalian cluster datanya, ceritakan mana yang berada di tempat tinggi, mana yang berada di pantai, dan mana yang berada di antara tempat tinggi dan pantai. Seperti itu. Biasanya sih kalau misalnya masih di bawah 10 meter, ini udah pasti di tepi pantai banget. Kalau misalnya antara 10 sampai bilang dah 50, itu masih dekat dengan pantai. Seperti itu. Jadi kita bisa lihat bahwa sebagian besar, jadi kesimpulannya gitu kan, sebagian besar stasiun BMKG itu terletak di dekat pantai. Berdasarkan tabel ini, oke? Kalau kalian misalnya dapat data tambahan lagi, beda mungkin. Sementara hanya sebagian kecil yang berada di daerah dataran tinggi. Gitu. Misalnya kalian dataran tingginya nggak di atas 100 gitu misalnya, kriterianya misalnya di atas 400, hanya 1 stasiun yang berada di daerah dataran tinggi. Ini baru yang namanya menjelaskan data. Oke? Bisa dipahami? Itu contoh saya. Ya, bisa. Yang lain juga loh ya, ini contoh bukan cuma buat ini aja, yang menjawab aja, bukan cuma buat quiz aja, tapi yang lain ya. Karena memang, contoh bagaimana cara menjelaskan data senior-senior kalian itu, seperti Hafiz ini menjelaskannya. Jadi, datanya begini, tapi harus masuk ke dalam data itu. Jadi, data ini maksudnya apa gitu. Kita nggak boleh hanya menjelaskan pendahuluan aja, tapi bagaimana kita mengcluster, menginformasikan bahwa data ini memaknai apa. Oke, setelah contoh, saya tanya Hafiz lagi ya. Coba jelaskan tentang lintang stasiun dengan teknik clustering yang tadi, dengan cara clustering. Izin Bu, dalam hal lintang, itu pada yang dekat ekuator berada di Stamet Mutiara. Kemudian untuk lintang yang tertinggi atau yang menjauhi dari ekuator, yakni pada Stamet Kuala Namu. Kemudian pada bujur yang paling timur atau anggapannya yang paling jauh dari ekuator berada di Stamet Sentani. Kemudian untuk bujur yang terjauh dari yang paling barat, anggapannya hampir sama dengan paling timur, menjauhi dari ekuator, berada di Stamet Kuala Namu. Kemudian dari data tabel tersebut, untuk rata-rata stasiun kebanyakan hampir menjauhi ekuator, namun ada beberapa dari data lintang maupun bujur mendekati dengan ekuator. Terima kasih Bu. Oke, terima kasih usahanya ya. Kamu yang pertama soalnya ini menjelaskan data, jadi udah jalan paling pertama gitu. Jadi jangan anggap yang tadi saya koreksi itu kritikan ya, karena kamu yang pertama menjelaskan. Jadi mau tidak mau pasti akan ada yang perlu saya tambahkan gitu, oke? Oke, ya. Setidaknya sudah mengerti lah dalam hal clustering. Oke, masih tersisa bujur. Tadi ini ya, kalian kamu kurang teliti sedikit. Ini Sentani dan Sultan Haji, nilai lintang dan bujurnya terbalik. Maksudnya lintang dan lintang dan bujurnya terbalik. Harusnya ini datanya di sini, yang satunya di sini. Oke? Nah, itu juga ketika kalian lihat tabel, oh cocok nggak, masuk akal nggak datanya. Ini bagian dari quality control. Oke, bentar. Ini masih belum.
Oke, kita masih punya bujur. Jadi satu orang lagi saya tunjuk untuk menjelaskan tentang bujur dengan mengekskludkan. Jadi yang ini karena dia salah ketik gitu, atau boleh deh dimasukkan sesuai dengan data ini. Oke, saya tambahkan satu orang lagi menjelaskan bujur stasiunnya itu. Oke, udah. Raihan, ada nggak Raihan? Izin Bu, ada Bu. Ya, silahkan jelaskan untuk bujur. Izin Bu, untuk posisi bujur itu dari data dapat diketahui bahwa bujurnya itu bervariasi dari 127,38 sampai negatif 2,57 itu. Ini disesuaikan lah datanya yang negatif 2 ini, pakai data yang ini. Oh, maaf Bu. Salah data dia. Iya Bu. Data bujur ini, data bujur stasiun tersebut bervariasi dari 127,38 sampai dengan nilai bujur yang terkecil yaitu ada negatif 1,26. Nah, dari data tersebut maka dapat diketahui bahwa sebagian besar lokasi bujur dari stasiun BMKG itu terletak pada nilai bujur yang positif. Seperti itu, Bu. Udah? Ada yang mau ditambahkan lagi? Siap, mungkin cukup, Bu. Oke. Nah, di sini ini salah data ya, sekali lagi saya bilang ya. Kalau misalnya kesimpulannya jatuhnya ini ya karena salah data, jadi kesimpulannya jatuhnya sebagian besar stasiun BMKG itu terletak di bujur positif gitu, itu sebagian besar. Tapi kalau misalnya ini dimasukkan datanya, semua stasiun BMKG itu terletak pada bujur positif atau bujur timur. Gitu. Ini kalau untuk bujur saya sarankan pisahkan sesuai dengan waktu. Jadi berapa sih yang berada di waktu Indonesia Barat, berapa sih di waktu Indonesia Tengah, berapa sih di waktu Indonesia Timur, kan bisa seperti itu. Jadi bisa di klaster seperti itu ya. Kemudian dari hasil klaster barulah buat kontras dan perbandingan antar klasternya. Klaster A itu seperti apa, klaster B itu seperti apa, klaster C itu seperti apa. Nah, karena klaster kan yang bagian 3 hitung kejadian-kejadian penting ini nggak ada ya, karena udah di klaster ya. Kemudian ada nggak yang unik? Contohnya yang tadi elevasinya cuma Geofisika Bandung yang di atas 500 meter, dia 791 meter. Kemudian, oh ya, ini kita nggak ngomongin kejadian, jadi yang hubungan-hubungan lainnya dan rantai logika nggak dijelaskan untuk di checklistnya. Oke, itu contoh dari saya. Paling simpel itu mengklaster ya kalau tabel. Jelas? Siap, jelas, Bu. Oke, tadi Rehan. Ini udah mulai analisis, mulai seru ini pembahasannya. Oke, yang berikutnya adalah visualisasi bentuk garis. Untuk bentuk garis, yang mau saya tanyakan, Aditya udah, Pausan udah, Asma, ada nggak Asma? Ya Bu, ada Bu. Silakan jelaskan apa yang bisa kamu jelaskan dari grafik garis ini. Mohon izin Bu, mohon izin untuk menjawab. Untuk grafik nomor 2 yaitu mengenai suhu udara pada tanggal 15 Oktober 2019 di wilayah Palembang, Muara Padang, Embawa, dan Indralaya. Dapat dilihat pada grafik tersebut bahwa suhu keempat wilayah pada pukul 0 UTC mulai meningkat dan mencapai suhu maksimumnya pada kisaran pukul 5-8 UTC. Untuk suhu maksimum Palembang mencapai 37 derajat pada 6 UTC
suhu maksimum Muara Padang mencapai 36 derajat pada 8 UTC, suhu maksimum Sumbawa 33 derajat pada 5 UTC, dan suhu maksimum Indralaya mencapai 30 derajat pada 7 UTC. Lalu pada grafik tersebut juga terdapat kotak merah yang menandakan bahwa area di dalam kotak merah tersebut merupakan suhu puncak dari seluruh wilayah di grafik tersebut beserta fluktuasinya. Lalu secara keseluruhan, mulai pukul 9 UTC, suhu udara keempat wilayah tersebut perlahan menurun hingga pukul 23 UTC dan mencapai suhu minimum, dan keempat wilayah tersebut mencapai suhu minimum pada pukul 23 UTC dengan masing-masing suhu minimum Palembang yaitu 24 derajat, suhu minimum Muara Padang 24 derajat, suhu minimum Sumbawa 24 derajat, dan Halo, kayaknya ada gangguan. Halo Asma. Kayaknya gangguan deh. Oke. Udah cukup sih, udah bagus sih dia ini menjelaskannya. Jadi pola dan tren ada, tadi dijelaskan, kemudian dia juga mengklaster ternyata semua data itu berada pada kelompok yang sama, mirip kan semuanya, nggak ada yang berbeda. Kemudian kejadian pentingnya, puncaknya dia juga jelaskan, kemudian kapan dia naik, kapan dia turun itu dijelaskan. Kemudian kontras dan perbandingan dia juga menjelaskan yang mana sih yang maksimumnya itu lebih besar, mana yang lebih rendah, dan lain sebagainya. Itu cukup bagus. Kejadian-kejadian unik, ya tadi di dalam kotak itu saya dijelaskan juga. Namun untuk faktor tersembunyi ini masih belum kan ya, tapi penjelasannya sudah cukup bagus. Ini baru berapa poin ini? Baru 5 poin dari checklist saja, itu sudah banyak sekali kan tujuannya. Oke, Asma udah kembali lagi. Gak apa-apa. Santai. Udah bagus sekali kok penjelasannya. Jadi pola dan tren itu udah ada, clustering juga ada tadi. Kemudian kejadian-kejadian pentingnya kamu juga jelaskan, maksimum minimum peningkatannya, penurunannya. Kemudian kontras dan perbandingan kamu juga udah bandingkan antar stasiun itu seperti apa. Kemudian kejadian-kejadian unik juga ada. Oke. Nah, jadi sangat bagus ya penjelasannya. Ini untuk analisis. Jadi saya harapkan ya minimal seginilah. Ini baru 5 poin aja udah seperti itu gitu. Oke, udah panjang sekali penjelasannya kan. Jadi kalian nggak perlu masalah gitu ketika melihat satu grafik gitu. Silahkan jelaskan aja baru 5 poin. Tadi aja udah jadi satu paragraf itu. Oke. Yang berikutnya, nah ini agak sulit nih pertanyaannya. Masih ada 4 poin yang harus dimasukkan, yaitu 1 faktor tersembunyi, kemudian ada hubungan antar variabelnya, rantai logikanya, konseptual dan teorinya seperti apa. Ini agak sulit, jadi yang saya tunjuk menjawab silahkan berusaha sebaik mungkin. Oke. Kalau misalnya sangat bagus, mungkin saya kasih 2 kali deh ini. Kalau sangat bagus hasilnya saya kasih nilainya 2 kali. Saya kasih siapa ya yang beruntung ya nih? Wahyu aja deh, Wahyu Eka Jaya. Wahyu Eka Kamajaya. Oke. Ada Wahyu? Mohon izin Bu, izin mencoba menjawab Bu. Ya, silakan. Mungkin untuk faktor tersembunyinya karena terjadinya pada bulan Oktober itu masuk dalam puncak musim kemarau, sehingga untuk suhu udaranya sendiri itu sangat tinggi. Lalu untuk faktor lainnya menurut saya mungkin letak topografi dan wilayahnya Bu. Jadi misalkan pada bulan-bulan Oktober itu untuk daerah-daerah yang misalkan dekat dengan laut itu memiliki suhu yang lebih sejuk gitu Bu, daripada daerah-daerah yang letaknya jauh dari laut.
Oke. Nah, dari keempat ini bisa saya berdasarkan yang saya simpulkan untuk daerah yang dekat laut itu Palembang dan Muara Padang, sedangkan untuk Sumbawa dan Indrajaya itu sedikit lebih jauh dari kedua daerah tersebut. Siap, terima kasih Bu. Oke, setidaknya kamu udah punya ini ya, udah punya teori yang bisa kamu bangun, tapi teorimu itu harus dibuktikan dengan data. Kita harus tahu dia jaraknya berapa sama laut, ya kan? Iya. Karena kadang-kadang teori bisa nggak sesuai data gitu, atau data nggak sesuai teori gitu lah. Oke, sudah cukup berusaha ya Wahyu ya. Saya kasih kesempatan satu lagi deh ini. Untuk siapa nih saya kasih ini yang kosong banget nih. Fatnan, ada nggak? Fatnan Hikami. Kamu kayak nama orang Jepang ya? Fatnan ada nggak? Oh ya, silahkan. Silahkan juga temukan faktor tersembunyi, masih sama kok pertanyaannya. Jadi menjawab seperti yang punyanya Wahyu. Tapi bukan jawabannya Wahyu ya, karena banyak sekali teori yang bisa dijelaskan di sini. Silakan. Izin Bu, mungkin menurut saya untuk yang dijelaskan pada kotak merah itu merupakan kumpulan dari suhu puncak dari setiap daerah itu tersebut. Seperti Palembang yang memiliki satu suhu puncak, Muara Padang itu ada satu suhu puncak, Sumbawa dan Indrajaya itu ada 2 suhu puncak yang berada dalam satu kotak merah itu. Mungkin itu dari saya. Faktor tersembunyinya? Itu kan kamu mau memprediksi tentang apa yang ingin diceritakan oleh penulis gitu, oleh yang membuat grafik ini. Cuma saya belum lihat faktor tersembunyinya apa dari grafik ini. Ini kayak detektif lah ya kita ya, udah detektif Conan, detektif Kindaichi udah. Ayo, silahkan Fatnan. Berusaha. Izin Bu, mungkin karena suhunya tinggi, itu dikarenakan kebakaran hutan yang terjadi di wilayah ini. Oke. Ya, setidaknya udah ada ya teori sedikit. Bentar. Saya paham, ini agak sulit. Makanya tahap awal itu 5 yang tadi itu sebenarnya. Bentar, saya lihat Fatnan. Oke. Jadi, pertama kita cek dulu ya. Ini adalah siklus apa nih? Diurnal. Kita cek dulu. Ini apa gitu dulu. Sebelum kita mencari faktor tersembunyi. Jadi sebelum kita mencari faktor sembunyi, kita harus lihat cirinya dulu. Oke. Ini grafik apa sih? Oh, grafik diurnal. Bukan grafik tahunan, bukan grafik annual, bukan grafik musiman. Dia diurnal. Jadi harian. Dalam waktu 1 hari. Jam 00 sampai jam 23 UTC. Oke? Nah, ini 00, ini kalau kita jadikan ke Palembang ya, berarti WIB kan. 00 ini berarti jam 7 pagi, 9 pagi, 10 pagi, 11 siang, 12 siang, jam 1 siang. Nah, jadi berarti di sini rentangnya ya, antara jam 12 siang, jam 1 siang, jam 2 siang, jam 3 siang. Oke, 3 sore. Dari 4 jam ini, itu puncaknya rata-rata sekitaran situ. Oke? Nah, yang kalau misalnya kita melihat diurnal, yang pertama kali teori yang harus kita ingat, itu adalah teori pemanasan siang hari. Silahkan baca lagi buku klimatologinya, atau baca lagi di blog saya, di kuliah.vntworld.com, kalau nggak salah sih. Jadi silahkan baca di blog saya, itu ada. Itu silahkan cari pemanasan siang hari. Ini juga udah saya ajarkan di klimatologi umum kemarin. Jadi kita mengingat lagi ya sekarang ya. Pemanasan itu terjadi harusnya ketika pemanasan nanti puncaknya itu adalah jam 12. Oke? Jam 12, kemudian harusnya dia setelah itu baru dia ini ada puncak. Nah, ini unik. Dia puncaknya itu antara tadi jam berapa? Jam 12 sampai jam 3. Jam 12, ada yang jam 12. Artinya apa? Karena dia cepat ininya, apa tuh namanya? Lag-nya hampir tidak ada untuk yang ini. Oh, yang ini ada lag 1 jam, jadi lag-nya pendek. Kalau ini benar musim kemarau. Lag pendek.
Kalau leg panjang itu biasanya musimnya banyak awannya biasanya. Oke, kemudian tadi benar juga tadi kebakaran hutan, karena memang 15 Oktober ini memang dilihat ininya, apa tuh namanya, ada kondisi asapnya kalau nggak salah. Atau hari-hari sebelumnya yang ada asapnya. Oke, itu. Nah, karena kita ngomong diurnal ya, kita ngomong pemanasan siang hari. Oke, saya ulang lagi nih, klimatologi umum. Jadi pemanasan siang hari itu, ketika bumi, permukaan bumi menerima panas, dia tidak akan langsung memanaskan atmosfer di atasnya. Jadi puncak datangnya sinar matahari itu jam 12 ketika tepat tegak lurus ya dengan kita, atau sinar datangnya itu, sudut sinar datangnya itu paling tinggi. Nah, itu mendapat energi yang paling besar. Ketika mendapat energi, permukaan ini mendapat energi yang paling besar, kemudian dia akan memanaskan atmosfer. Sebagian dari energinya dipantulkan, sebagian ada yang diserap langsung oleh atmosfer, dan sebagian besar itu 50% itu digunakan untuk memanaskan kembali atmosfer. Nah, karena ada proses dalam pemanasan ini, sehingga ada lag antara proses pemanasan ini dengan datangnya energi dari sinar matahari. Makanya di sini suhu puncak itu terjadi pada jam-jam di atas jam 12 siang. Dan ini bukan faktor yang unik, ini biasa terjadi. Jadi hampir semua suhu itu kayak gini grafiknya. Oke? Nah, itu dulu siklus diurnal. Jadi nggak usah kemana-mana dulu kalau misalnya untuk menganalisis, kita lihat dulu aja. Ini adalah diurnal, berarti proses yang berurusan dengan grafik ini adalah proses diurnal. Cari di klimatologi umum mana yang proses diurnal, itulah faktor latar belakang dari grafik ini, yaitu pemanasan siang hari. Kemudian di sini setelah matahari terbenam, ini terjadi pelepasan energi sehingga suhunya turun. Ini adalah pendinginan malam hari. Jelaskan tentang pendinginan malam hari, kenapa grafiknya bisa seperti itu. Kemudian bikinlah teorinya bahwa kondisi yang terjadi ini mirip dengan teori teori pemanasan siang hari dan pendinginan malam hari. Pada siang hari karena bumi mendapatkan panas, maka dia akan memanaskan atmosfer, maka suhunya akan meningkat. Namun setelah jam 12 itu energi yang didapat menurun. Makanya ada pada masa itu suhu akan menurun. Ketika melewat daripada matahari sudah terbenam, itu akan lebih banyak lagi terjadi pelepasan panas, namun tidak ada input energi dari matahari sehingga suhunya akan terus menurun sampai jam 6 pagi. Kemudian ketika matahari terbit itu barulah suhunya mulai naik. Teorinya itu. Oke. Bisa diterima. Sederhana loh. Jadi, tapi benar kok kata Wahyu itu memang ada kebakaran hutan waktu itu ya. Dan benar juga kata Fatna, dia memang mengkotakkan untuk melihat suhu maksimumnya gitu. Nah, tapi yang sebenarnya paling penting dari grafik diurnal adalah proses diurnal. Kalau kalian punya grafik bulanan, yang paling penting adalah proses bulanan. Kalau misalnya kalian punya grafik tahunan, itu dari Januari sampai Desember, carilah proses tahunan. Kalau kalian punya grafik mingguan, ya carilah proses dalam minggu itu, apa yang terjadi di minggu itu. Jadi cocokkan antara waktu dengan fenomenanya. Oke? Yang pertama ya ini ya, ntar saya juga perlu mencatat nih. Cocokkan antara waktu dan fenomena. Ini yang saya bilang di skala meteorologi. Data dan fenomena. Oke? Bisa dipahami? Siap, bisa, Bu. Bisa, Bu. Oke. Ini referensi lanjutan ya, referensi lanjutan. Saya memang tidak terlalu berekspektasi terlalu tinggi kok untuk pertemuan kali ini. Tapi saya harapkan di pertemuan berikut-berikutnya ilmu ini bisa digunakan. Oke, sekali lagi ya saya ngomong ya, cocokkan antara skala dari fenomena itu dan datanya. Jadi datanya harian, skalanya cari yang harian. Fenomena apa sih yang terjadi harian? Oke. Kalau skalanya bulanan, cari fenomena yang bulanan. Kalau tahunan, cari fenomena yang tahunan. Tuh. Berikutnya adalah grafik histogram. Nah, grafik histogramnya agak rumit juga ini. Jadi kalau udah mulai membaca data ini,
ya silahkan kreativitasnya. Oke, tadi semuanya udah saya kasih. Ini belum, oh Pak Nan udah. Oke, berarti sekarang kita masuk ke histogram ya. Saya kasih siapa nih? Bentar. Gilang. Ada nggak Gilang? Oke, silahkan histogram. Halo? Halo? Oke, suara saya kedengeran nggak? Siap, dengar Bu. Oh, berarti internet saya sih kayaknya nih yang bermasalah. Tadi beberapa kalimatnya Gilang agak terputus, cuma saya udah bisa sih dengar apa yang kamu bicarakan. Oke. Nah, tadi kan sudah membuat antara maksimum minimum untuk per tahunnya, kemudian apa tuh namanya, ya setidaknya rentang lah ya, berarti di bagian poin kelima. Nah, pola dan trennya menurutmu seperti apa? Halo Gilang, kedengeran nggak? Oke, jadi saya pribadi melihat grafik ini itu tidak jelas polanya. Pertama, kenapa dia tidak jelas polanya? Ya kalau ini ya kita jujur-jujuran aja sih ngomongnya. Ya memang polanya tidak jelas kok saya lihat di sini. Oke, tapi kita bisa membedakan. Jadi misalnya tahun 2014 ini cenderung stabil ya angkanya ya. 2014. Kita juga lihat di 2016 ini juga cenderung stabil angkanya, ya fluktuasinya sedikit lah kalau 2016. Oke. Kemudian 2017 ini juga fluktuasinya agak tidak terlalu memiliki pola gitu, naik turun cukup berfluktuasi tapi tidak terlalu, polanya kita tidak bisa melihatnya sesuai dengan musim. Oke. Jadi ini tidak sesuai dengan musim yang ada di tempat itu, gitu misalnya. Kalau kita lihat pola monsunnya,
Kemudian kita lihat ke 2018 ini cukup fluktuatif, 2019 ini cukup fluktuatif. Jadi yang tidak terlalu yang mirip ini 2014, 2016, 2017 ini mirip. Oke. Yang benar-benar fluktuatif itu 2015, 2018, 2019. Ini cukup fluktuatif, jadi ada yang rendah, ada yang tinggi, terutama tahun 2015. Namun, saya setuju, grafik ini tidaklah cocok untuk dianalisis bagi saya. Oke, karena saya sendiri sebenarnya sama yang bikin ini, sama bikin anak bimbingan saya juga sih ini. Jadi saya juga udah mengkritik ini 2014 dibikin sendiri, 2015 dibikin sendiri, 2016 dibikin sendiri, namun ini tidak cocok digunakan untuk klimatologi. Kenapa? Karena kalau klimatologi kita kan datanya melihat keseluruhan ya. Jadi harusnya 2014, 2015 ini dilanjutkan aja datanya. Jangan dipisah-pisah di klaster kayak gini, seakan-akan 2014, 2015, 2016 ini dia berdiri sendiri-sendiri. Gitu. Jadi kalau misalnya menemukan seperti ini, kamu tidak bisa melihat, oh trennya tidak jelas, cukup fluktuatif gitu misalnya, ya langsung dibilang seperti itu aja. Oke, yang poin ke berikutnya apa ya? Clustering, tadi saya contohkan clustering. Kejadian penting atau serupa. Oh, nggak perlu sih. Ini. Berarti udah ya. Jadi ini grafiknya. Jangan bikin grafik kayak gini, kalau saran saya. Jadi kalau kalian melihat grafik ini bahwa, oh memang tidak, fluktuasinya saya memang tidak bisa lihat, itu cukup fluktuatif gitu misalnya. Tidak terlihat pola musimannya. Contohnya 2014, tidak ada terlihat pola musiman. Kemudian untuk 2015 juga tidak ada pola musiman. Karena di sini rendahnya kemudian tiba-tiba tinggi lagi. Jadi rata-rata untuk ISPA ini pola musimannya tidak ada. Seperti itu. Nanti barulah kalian bisa gabungkan ke tempat lain, mau investigasinya seperti apa. Oke? Ya, jawabannya cukup berusaha ya. Oke, Gilang, terima kasih jawabannya. Ini udah berusaha sekali untuk memberikan jawaban kayaknya. Oke. Berikutnya adalah peta. Nah, ini peta yang paling asik nih. Untuk peta, saya minta tolong Lutfi, Muhammad Lutfi Aditya, ada nggak? Siapa nih, Bu? Oke, silahkan jelaskan tentang peta. Siap, Bu. Mohon izin, Bu. Jadi berikut ini merupakan visualisasi data dalam bentuk peta, yang mana seperti kita tahu untuk visualisasi data iklim, salah satunya ada bentuk peta yang banyak kita jumpai. Untuk visualisasi data dalam bentuk peta ini biasanya memuat gambaran terkait parameter-parameter yang ada pada permukaan bumi. Untuk visualisasi data berupa peta ini biasanya digunakan ketika sebaran data secara spasial perlu dianalisa, mengingat kondisi permukaan menjadi salah satu parameter yang penting dalam dinamika atmosfer, terutama di troposfer. Dari gambar tersebut, digambarkan tentang peta sebaran spasial kerapatan petir submusim di Provinsi Sumatera Selatan. Seperti yang kita ketahui, di situ terdapat 4 gambar peta. Yang pertama DJF, MAM, JJA, dan SOM. Dengan di bawahnya itu terdapat kriteria dari warna-warna yang ada di peta tersebut, mulai dari putih hingga merah, dari skala 0 hingga 19, dengan satuan kerapatan petirnya itu flash per kilometer persegi. Jika melihat peta ini pada bulan DJF, Provinsi Sumatera dapat dikatakan telah memasuki musim penghujan yang ditandai dengan peta sebaran petir yang mulai tumbuh pada bulan-bulan Desember, Januari, dan Februari ini. Yang mana kita tahu petir ini itu dihasilkan oleh awan-awan konvektif seperti cumulonimbus. Kemudian untuk intensitas kerapatan petirnya ini pada DJF itu berkisar antara 4 hingga 13 flash per kilometer persegi, dengan cakupan wilayahnya
untuk yang skala 0 sampai 1, mohon maaf Bu, itu dari skala 0 sampai 1 itu mendominasi di wilayah Sumatera Selatan ini. Kemudian pada bulan MAM terlihat bahwa sebaran kerapatan petir itu semakin tinggi intensitasnya, yang mana menandakan bahwa terdapat awan konvektif yang lebih besar disertai petir atau bahkan thunderstorm yang intensitasnya lebih banyak daripada bulan sebelumnya atau bulan DJF itu, dengan intensitas berkisar dari 4 hingga 19. Di situ ada yang sampai warna merah. Kemudian untuk bulan yang JJA mulai terjadi penurunan yang cukup signifikan dari yang pada bulan MAM itu sampai pada kriteria pada kerapatan 19 flash per kilometer persegi. Di bulan JJA ini hampir seluruhnya itu hanya berkisar pada skala 0 sampai 7 flash per kilometer persegi. Kemudian untuk untuk peta yang terakhir pada SON atau September, Oktober, November itu mulai mengalami sedikit kenaikan kembali daripada bulan JJA. Bisa dilihat dengan cakupan untuk wilayah yang memiliki intensitas kisaran 4 sampai 7 itu sedikit lebih luas daripada di bulan JJA. Dari peta sebaran kerapatan petir di Provinsi Sumatera Selatan ini dapat dikatakan bahwa daerah ini memiliki intensitas hujan yang cukup tinggi, bahkan hingga tinggi, sehingga kejadian petir yang terekam sepanjang tahun meliputi wilayah yang hampir sama, yaitu di bagiannya juga hampir sama di bagian timur laut Provinsi Sumatera Selatan. Mungkin itu, Bu. Oke, terima kasih. Bentar dulu, bilang kalau misalnya ini hujannya agak tinggi, bentar. Coba kamu lihat deh, itu maksimalnya kan 19 kali dan itu pun cuma MAM kan. Nah, 3 bulan itu ada berapa hari sih? Kurang lebih 90. 90 kan? 19 bandingkan 90 banyak nggak sih? Ya agak banyak sih, kalau MAM memang banyak, DJF memang banyak. Tapi kita kalau ngomong di JJA, itu cuma ada maksimal cuma 7 doang dari 90 hari. Jadi belum tentu banyak ini hujannya. Oke? Jadi ini nggak masalah kok, santai. Ini seringan apa tuh namanya ya? Ini sering mindset yang sering terjadi ya. Mindset yang sering terjadi, kita sering menghubungkan antara petir gitu misalnya dengan hujan. Oh, pasti ada hujan. Ketika ada petir pasti ada hujan gitu misalnya kan gitu. Kemudian angka-angkanya kalau ada warnanya berarti selalu ada petir gitu kan misalnya kan. Nah, ini mindset yang agak sering terjadi, terutama menghubungkan sesuatu yang tidak ada datanya dengan ini petir. Tapi agak kurangi sedikit ya yang seperti ini. Baguslah sekarang sudah disadari, tapi saya tidak menyalahkan kok, penjelasanmu lumayan banyak. Penjelasanmu udah lumayan banyak dan kamu sudah sangat berusaha untuk menjelaskan. Oke, jadi tidak masalah. Ini cuma mengingatkan aja sedikit, oke? Nah, tadi saya lihat tren udah ada, jadi kamu menjelaskan dari DJF, MAM, penurunan, peningkatan dan segala macamnya. Untuk pola masih kurang sedikit ya. Kamu lihat pola di sini ada lingkaran, semua polanya semuanya lingkaran. Perlu dicek. Kemudian clustering sudah mengelompok. Saya belum lihat clustering karena pengelompokan untuk wilayah yang banyak petirnya dan wilayah yang konsisten 0 sampai 1. Ini konsisten 0 sampai 1 yang bagian di DJF, MAM maupun JJA, SISON itu semuanya terus konsisten. Itu juga belum saya lihat ininya. Kontras dan perbandingan sudah ada. Kejadian-kejadian unik juga sudah ada. Jadi sudah sangat bagus. Faktor tersembunyinya kamu sudah berusaha untuk menjelaskan, tapi agak sedikit miss karena ini perlu diingat bahwa aktivitas konveksi di Indonesia itu maksimum pada musim pancaroba.
Jadi kita tidak bisa katakan bahwa musim hujan adalah musim yang paling banyak petirnya. Bisa dipahami yang lain juga, bukan cuma yang menjelaskan. Jadi kita tidak bisa katakan bahwa puncak musim hujan itu petirnya paling banyak. Hati-hati di sini, hati-hati. Karena petir ini banyak terjadi karena proses konveksi, dan proses konveksi ini banyak terjadi di musim pancaroba. Intinya musim apa? MAM dan SON. Umumnya MAM, karena dia peralihan dari hujan ke kering. Jadi sisa-sisa uap airnya itu yang menyebabkan banyak petir. Kalau SON ini kan dari kering ke basah ya, jadi nggak jelas gitu. Jadi agak kurang dibandingkan dengan MAM. Oke, itu untuk petir. Pada kenyataannya, grafik curah hujannya ini DJF paling tinggi. Oke, jadi puncak hujannya di DJF, tapi puncak petirnya di MAM. Untuk wilayah ini. Oke. Nah, itu poin dari saya ya. Untuk poin pertama, pola dan tren, ini sebaiknya untuk peta, sebelum kalian mengambil tren, ambil pola dulu. Kalau untuk peta. Polanya apa? Kita lihat secara keseluruhan dulu. Semuanya. Ada pola konsisten nggak keseluruhan? Di sini ada. Ini saya pilih peta ini karena sangat representatif, jadi saya suka sekali dengan peta ini. Pertama, di DJF, MAM, JJA, SON, itu semuanya konsisten memiliki pola lingkaran di sebelah sini, berpusat di sini, di titik lightning detector yang ini, di titik yang ungu ini. Mungkin kelihatannya kecil, tapi ini ada titik lightning detector, jadi dia konsisten wilayahnya di sini, di sini, di sini, dan di sini. Pola yang pertama. Oke, kita ngomong peta banyak pola ya. Itu pola pertama yang keseluruhan konsisten. Cari yang pola konsisten sepanjang tahun dulu. Oke. Sampai di sini, ada yang mau ditanyakan? Oke, udah ya. Pola konsisten sepanjang tahun. Ini artinya apa? Sepanjang tahun, kondisi yang terjadi, ini berarti kondisi jangka panjang. Kondisi jangka panjang itu topografi, yang pertama. Yang kedua, apakah alatnya memang jangkauannya cuma segitu? Jadi ini kondisi permanen ya, jadi cek, oh ini kondisinya permanen nih sepanjang tahun terus-terusan. Apa yang permanen? Topografi pertama. Yang kedua, alatnya, itu permanen. Kemudian, apa ya, kalau pola klimatologisnya sih enggak sih, yang permanen dua itu sih yang paling sering, alat atau topografi. Kemudian harus cek dulu topografinya seperti apa, lihat Google Map. Di sini daerah-daerah pegunungan, daerah tinggi. Di sini daerah tinggi, oke, ternyata topografinya memang menghalangi deteksi dari radar, dari lightning detector. Memang menghalangi di sini. Jadi angka yang ini kemungkinan karena dia tidak terdeteksi, angkanya 0 sampai 1. Masa ada sih flashnya setengah gitu kan? Kan aneh. Nah itu. Jadi ini tidak terdeteksi dan kemungkinan ini adalah korban interpolasi. Oke. Bisa dipahami sampai di sini? Untuk pola permanen, cari faktor permanen. Oke, itu pola permanen. Kemudian pola kedua yang ada, ini kemungkinan jangkauan lightning detectornya dan topografi ya. Pola kedua yang ada yaitu pola yang musiman. Karena ini petanya musiman, tiap musim ada perbedaan nih. Oke, ini sedang, ini banyak, ini dikit, ini sedang. Nah, berarti ada pengaruh musim di sini. Jadi tiap musim itu kondisinya beda. Apa yang mempengaruhi musim? Tadi benar sebenarnya, monsun sebenarnya. Tapi hati-hatinya ini, lag-nya, dia tidak bersamaan. Jadi dia biasanya setelah puncak monsun terjadinya. Jadi setelah puncak musim hujannya. Oke. Itu aja miss-nya sedikit, tapi udah benar. Jadi jalur pikirannya udah sampai ke hujan. Oke. Berarti ini pola musiman. Cari faktor-faktor klimatologi yang musiman. Mana yang kira-kira paling klop di sini? Kalau saya sih monsun paling klop karena musimannya. Oke. Berikutnya setelah melihat itu lokal. Kita lihat lokal ya. Tadi regional, sekarang kita lihat lokal. Lokalnya itu kita lihat bahwa di sini selalu paling banyak. Di sini selalu paling banyak. Di sini selalu paling banyak, tapi di sini sedikit. Oh, ini bukan lokal, Deng. Ini permanen. Ini permanen, ini karena blind spot. Ini blind spot dari alatnya. Oke. Ini blind spot dari alatnya. Oke, kita sampai regional aja ya.
karena di sini musiman, jadi kita cuma bisa lihat regional. Untuk melihat faktor lokalnya mungkin kita perlu untuk data yang lebih kecil lagi, yaitu data harian atau data jam. Jadi kalau kita punya diurnal, kita bisa lihat lokalnya, tapi di sini kita tidak bisa lihat lokalnya karena datanya musiman. Oke, dua itu ya, permanen dan musimannya kelihatan. Oke, berikutnya adalah setelah pola tren. Tren tadi udah dijelaskan ya. Ini meningkat di sini, tapi alasannya beda. Alasannya karena ini pancaroba setelah hujan, makanya dia petirnya lebih banyak. Kemudian kejadian penting atau serupa enggak, karena kita enggak semua musim kita cek, jadi maksudnya enggak semua MAM di seluruh tahun kita cek, jadi enggak ada perulangan. Kemudian kontras atau perbandingan tadi udah ada, saya bilang kejadian-kejadian unik juga udah ada. Faktor tersembunyi tadi malah saya yang jelaskan. Catat hubungan variabel menggunakan matriks hubungan. Mungkin nanti kalian bisa coba dengan hubungan antara hujannya dan ini, kalau kalian punya data hujannya, tapi karena nggak ada data hujannya, kita nggak usah ke situ. Rantai logika, tadi rantai logikanya udah benar, cuma miss-nya satu, harusnya ada gap. Satu musim, ya. Jadi udah bagus rantai logikanya, cuma perlu diingat aja itu. Memang banyak kok yang miss, bukan cuma kamu doang. Oke. Oke, sampai di sini dulu. Kira-kira menarik nggak menganalisis iklim ini? Kalau misalnya kalian bingung, kalian benar-benar harus buka lagi klimatologi umum kalian itu. Jadi mulai dari faktor lokal itu daftarnya faktor lokal itu apa aja, prosesnya apa aja, faktor mikro, faktor regional itu apa aja, kemudian faktor dari global itu apa aja, itu harus dibaca lagi. Prosesnya seperti apa, itu dibaca lagi. Oke? Dan jangan lupa untuk melihat checklist di pertemuan pertama. Ada pola, tren dulu, oh polanya apa, trennya gimana. Kemudian kalau misalnya kita ngomong pola, itu selalu cari pola umum dulu. Di semua peta ada. Jadi di semua peta sama, itu cari itu dulu. Barulah kalian ngomong pola yang berbeda. Cari yang sama dulu, baru yang beda. Oke, kemudian cluster. Barulah di cluster, setiap cluster itu persamaannya apa. Gitu. Di pola ininya step by step analisisnya seperti itu. Kemudian hitung kejadian penting atau serupa. Jadi kejadian penting ini termasuk tadi ya naik turun dan segala macamnya. Kemudian ada kejadian-kejadian di atas threshold tertentu, contohnya kejadian hujan di atas 50 dan lain sebagainya. Kontras dan perbandingan ini akan terus ada, dan saya lihat sih kalian semua udah bisa mengambil sih ini antara kontras dan perbandingan. Ini udah banyak yang menjelaskan. Kejadian-kejadian unik nanti bisa dipilih. Faktor tersembunyi ini ya yang agak rumit ya. Nanti latihan. Kalau yang ini berdasarkan pengalaman. Nggak masalah, ini step pertama sudah cukup bagus. Sudah ada perkembangan, jadi dari penjawab pertama sampai penjawab terakhir untuk untuk analisisnya sudah ada perkembangan, berarti yang saya jelaskan tadi masuk. Oke, sekarang kita akan masuk ke bagian terakhir, yaitu box plot. Oke. Box plot saya kasih siapa nih ya? Ada nggak Sultan? Siap, ada Bu. Oke, silahkan box plot. Ya kamu yang terakhir ya, udah giliran nih. Oke, silahkan. Mohon izin Bu. Dilihat dari box plot ini, kita ada dua, yaitu ada mean precipitation sama mean air temperature. Dari main precipitation bisa kita lihat ini dari trennya ada naik turun, di mana kebanyakan itu naik 1 turun 2 setelah bulan kelima. Terus kita bisa lihat juga di sini nilai maksimum dan minimum, di mana pada bulan Januari bisa kita lihat nilai maksimalnya 90 dan memiliki 25% data berada di angka 25 mm. Kemudian untuk bulan Februari
bisa dilihat nilai maksimumnya berada di sekitar 120 dengan memiliki 75% data yang bernilai. Kemudian di bulan ketiga bisa dilihat maksimumnya berada di 230 mm dan memiliki 50% data berada di angka 190. Kemudian di nomor 4 di bulan keempat nilai maksimum berada di 180 dengan memiliki 50% data berada di nilai 150. Kemudian di bulan kelima nilai maksimum berada di 300 dengan sekitar 50% data berada di angka 200. Kemudian di bulan ke-6 nilai maksimum berada di 280 dengan memiliki 25% data yang berada di nilai 180-an. Kemudian di bulan ke-7 nilai maksimum sekitar 90-100 dengan memiliki 25% data berada di angka 20. Kemudian di bulan ke-8 memiliki nilai maksimum sekitar 180 dengan 25% data berada di angka 80. Kemudian bulan ke-9 nilai maksimum berada di 100 dengan memiliki 75% data berada di nilai 90. Kemudian pada bulan ke-10 nilai maksimal berada di angka 50 dengan 25% data berada di angka 20. Sedangkan untuk bulan 11 di sini nilai maksimum berada di 100 dengan memiliki 100% data dengan tidak memiliki mayoritas data. Sedangkan untuk bulan ke-12 nilai maksimal berada di sekitar 20 dengan memiliki 75% data di sekitar 50-60. Kemudian lanjut ke mean air temperature di mana di sini trennya adalah naik, kemudian di bulan ke-7 dan puncaknya di bulan ke-7. Lalu kemudian turun hingga bulan ke-12. Untuk nilainya cukup bervariasi, di mana di bulan ke-7 ini adalah paling tinggi, yaitu sekitar 30 derajat. Untuk bulan Januari sendiri, nilai maksimalnya berada di sekitar 8 dengan mayoritas data 50% di 5 derajat Celcius. Kemudian bulan kedua sedikit mirip dengan bulan ke-1, tetapi memiliki mayoritas data yang lebih tinggi dibandingkan bulan pertama. Kemudian di bulan ketiga maksimal datanya sekitar 14-15 dengan 25% angka di 13. Kemudian di bulan keempat nilai maksimalnya berada di 20 dengan 75% data di sekitar 18-19 derajat Celcius. Kemudian di bulan kelima nilai maksimalnya berada di sekitar 23 dengan 75% data berada di 22 derajat Celcius. Kemudian bulan ke-6 nilai maksimal berada di 27 derajat Celcius, di mana memiliki 25% data nilai berada di 25 derajat. Kemudian bulan ke-8 memiliki maksimal data di 30 dengan 25% data berada di 27%. Kemudian di bulan ke-9 maksimal datanya adalah 20, bulan 15, dan bulan ke-12 sekitar 9. Di sini bisa dilihat bahwa mean air temperature ini grafiknya naik kemudian turun, di mana di bulan ke-7 adalah puncaknya. Mungkin cukup, Bu. Oke. Banyak ya, saya kayak dengerin orang baca statistik ya.
Nah, saya paling suka ini dengan box plot ini. Kenapa? Karena dia merupakan visualisasi yang sangat kompak dan menghasilkan hanya dengan kotak sekecil ini gitu, informasi yang bisa kita sampaikan itu sangat banyak. Kayak tadi statistiknya tadi kan lebih banyak bahkan daripada peta kan, lebih panjang gitu ceritanya. Kalau mau menceritakan sampai sedetail-detailnya. Oke, kita masuk karena waktu ya, tinggal 15 menit lagi sih waktunya. Jadi kita langsung aja saya bahas, oke. Tadi menceritakan tentang pola dan tren sudah. Jadi ada pola, ada tren juga sudah diceritakan. Kemudian clustering, kamu lupa clusteringnya ini. Kamu bilang aja yang ini hujan, yang ini suhu atau misalnya ada wilayah, ada bagian yang hujannya banyak, itu bulan-bulan apa saja, itu langsung dijelaskan, bisa kan. Kemudian suhu yang di atas 15 apa aja. Kenapa saya pilih 15? Karena 15 ini suhu rata-rata dunia. Oke. Yang nilai mediannya di atas 15 apa aja, bulan apa aja, kemudian di bawah 15 itu bulan apa aja, sesuai dengan kriteria sendiri aja sih, nggak apa-apa. Kemudian kejadian-kejadian penting, ya tadi karena semua kejadian diceritakan, jadi masuk juga sih ya. Kemudian kontras dan perbandingan, kamu perlu jelaskan antara kontras dan perbandingan antara hujan dan suhu ini. Oke? Kejadian-kejadian unik, ya tadi udah dijelaskan yang ini, untuk hujan. Ada yang naik, kemudian turun, naik, turun 2 kali, gitu. Ya. Kemudian temukan faktor tersembunyi belum ya? Tapi nggak apa-apa karena ini banyak. Jadi tadi udah banyak sekali yang kamu bilang. Kemudian hubungan antar variabel. Nah ini analisis sih, yang 4 ke bawah ini semuanya analisis faktor. Jadi saya tidak terlalu banyak untuk menyentuh ke sana. Kita mulai dari pola dan tren. Oke. Yang paling enak yang paling jelas dari box plot itu ada 2. Yang pertama median. Ada 3 malah. Yang pertama median, yang kedua varian datanya ada. Ada. Kemudian kemencongan data, skewness. Kalau misalnya bahasa Inggrisnya itu, bahasa kerennya itu skewness. Tapi kalau misalnya kita bilang aja kalau bahasa Indonesia kemencongannya data, saya juga nggak tahu itu ditranslate apa, tapi menurut saya itu kemencongan sih. Kemencongan data di sini. Dan juga ada outlier kalau ada. Oke, jadi nilai-nilai ekstrim ini yang ada titik-titiknya, ini nilai-nilai ekstrim, ini kuartil gitu kan. Nah, itu. Jadi banyak nih yang ada di box plot. Jadi banyak yang bisa dibandingkan. Pertama, bandingkan median. Kita lihat sepanjang tahun untuk median curah hujan. Dia naik turun, ada fluktuasinya, namun puncaknya ada di sini. Oke. Puncaknya ada di bulan ke-5 untuk grafik ini. Oke, dia fluktuatif, kemudian ada puncaknya di garis ke-5. Beda dengan suhu, dia benar-benar memiliki pola musiman yang sangat jelas. Naik dan turun. Jadi pola musimannya untuk median ini jelas sekali, dengan puncak di bulan ke-7 atau bulan Juli. Nah, kalau misalnya ada grafik seperti ini, dia puncak suhunya di bulan Juli. Kalian bisa tebak nggak dia itu di belahan bumi utara atau belahan bumi selatan? Ayo secara umum nih, ada yang bisa nebak nggak? Dia belahan bumi utara atau belahan bumi selatan? Kalau Julinya yang panas. Izin Bu, utara Bu. Utara, oke. Utara ya. Tuh, jadi kalau belahan bumi utara dia Julinya yang panas, kalau belahan bumi selatan itu Desembernya Januarinya yang panas. Ini harusnya udah di luar kepala ya. Diingat kembali klimatologi umum. Nanti kalian udah tahu link blog saya nggak sih? Kalau misalnya udah tahu link blog saya, di sana juga ada kok penjelasannya banyak, gitu. Terus, ya silakan aja lah lihat di sana ya. Itu saya udah capek sih nulisnya, jadi kalian baca aja. Oke, itu untuk pola. Untuk tren, kita bisa jelaskan dari sini dia naik, kemudian bulan ini turun, naik lagi, turun lagi. Kemudian di sini udah fluktuatif lah, naik turun. Untuk suhu kita bisa jelaskan kalau dari bulan Januari sampai Juli dia naik, dari Juli ke Desember dia turun. Kemudian untuk clustering, ya tadi saya udah jelaskan juga, ini kalau saya pribadi pakai di atas 15 sama di bawah 15.
Karena itu yang paling 15 ini rata-rata dunia. Oke, kemudian untuk curah hujan, kamu juga bisa ini klaster dengan kriteria di atas 100 kah, di atas 150 kan, kalau bulanan di atas 150 kita kan untuk musimnya. Jadi bisa di atas 150 bilang, oh ini musim hujan kalau menurut kriteria BMKG, ini musim kemarau kalau menurut kriteria BMKG, itu bisa. Kemudian setelah clustering kejadian-kejadian penting, enggak sih, enggak terlalu banyak sih kejadian penting selain puncak dan ininya. Nah, yang berikutnya untuk min tadi sudah ya. Sekarang berikutnya kita bisa lihat dari varian. Varian itu kita lihat rentang kuartilnya aja di sini. Kalau kita bisa lihat rentang di sini, hujan memiliki rentang yang lebih lebar dibandingkan dengan suhu. Oke? Dari grafik kita bisa lihat. Nah, untuk variasi rentang bisa lihat bahwa di musim-musim hujan itu rentangnya itu lebih lebar dibandingkan dengan area yang musimnya kemarau. Ini kan bulan-bulan kemarau, dia rentangnya lebih pendek daripada musim hujan. Oke. Kemudian untuk musim hujan ini mediannya terletak di tengah, jadi varian atas bawahnya ini cenderung kemencongannya cenderung kecil. Tapi kalau untuk kemarau kemencongannya itu besar. Ekstrim itu paling tinggi di sini di hujan, tapi di suhu itu nggak terlalu banyak. Gitu. Oke, untuk kemencongan, untuk suhu umumnya seimbang, jadi kemencongannya umumnya kecil, lebih kecil dibandingkan dengan kemencongan yang terjadi di hujan. Oke, kemencongan udah, outlier udah. Oke. Berikutnya adalah, tadi kontras dan perbandingan juga udah, kejadian unik. Oke, faktor tersembunyi. Tadi saya sudah sebutkan juga salah satu faktor tersembunyi yaitu dia berada di belahan bumi utara. Dia di sini musim panas. Oke, ketika kalian ngomong di sini musim panas, kalian bisa lihat hujannya musim panas atau musim dingin. Oh, di sini hujannya musim panas. Berarti tipe iklimnya apa? Pilihannya kalian bisa lihat sendiri. Cari lagi tipe iklim ya. Tipe iklim mana yang musim panasnya hujan gitu. Bisa kalian list. Mungkin wilayah ini kemungkinan dia adalah di tipe iklim A, B, C, D gitu. Misalnya. Oke. Apa yang menyebabkan ini terjadi? Ini karena faktornya dalam waktu 1 tahun. Jadi frekuensi annual itu banyak pergerakan matahari, itu juga tahunan. Ya kan, cari aja deh di klimatologi umum ya yang tahunan ya, pergerakan matahari, monsun, kemudian yang paling umum sih pergerakan matahari sih, siklus musiman, dan monsun 2 itu biasanya yang banyak tuh. Nah, itu dijelaskan bahwa kemungkinan ini karena pergerakan matahari, ini adalah kondisi klimatologi umum di wilayah tipe iklim apa gitu. Tuh. Tersembunyi karena kita harus melihat datanya, harus berpikirkan logikanya, sambungan logikanya, kemudian barulah kita menemukan informasi baru dari data ini. Oke. Kemudian catat hubungan antar variabel. Nah, ini bisa kita lihat hubungannya. Ini hubungannya apa? Hujan terjadi di musim panas. Kenapa terjadi di musim panas? Karena cukup energi untuk menguapkan air sehingga dia bisa menjatuhkan hujan. Dan ini biasa terjadi di tipe iklim apa? Kemudian di tipe iklim itu, proses yang terjadi itu apa? Bisa dijelaskan. Oke, kemudian bangun rantai logika. Ya, tadi udah ada rantai logikanya ya. Nanti koherensi dan konseptualnya itu bisa disambung. Ada yang memiliki pendapat lain? Atau ada yang mau menambahkan? Saya berusaha sih udah menjelaskan sedetail mungkin, tapi mungkin aja ada yang bisa kalian tambahkan lagi. Jadi banyak kan yang kalian bisa ceritakan dari visualisasi? Jangan sampai nanti kalian bikin laporan hanya menjelaskan nilai maksimum minimum. Minimal ada klasternya lah. Oke. Udah 25, kita tinggal 5 menit lagi nih. Pertanyaan terakhir deh, langsung ke chat. Untuk pertanyaan rebutan ya, sebutkan 3 contoh indeks yang kamu ketahui.
Ini kayaknya saya belum bilang iya, ini udah dijawab aja. Ya udah kalian bersaing antara kalian deh. Oke, yang kemarin sudah menjawab. Jadi 5 orang yang kemarin, bukan 5 orang deh, sama ini sama Firmansyah 1 lagi ya, 6 orang yang kemarin tidak ikut rebutan ya. Oke, Aditya izin ke kamar kecil. Oke. Berarti ini bukan jawaban kan ya? Bener kan bukan jawaban? Kamar kecil ini bukan indeks kan? Oke. Berarti Patnan. Pertama Patnan, ada SPI, indeks RMM. Saya tumben denger nih indeks RMM. RMM apa sih? Atau saya yang ini? Mohon izin, Bu. Iya. RMM itu saya pernah baca itu indeks untuk MJO, Bu. Jadi pengawasan real time yang berdasarkan pada outgoing long wave radiation, OLR itu, Bu. Oh iya, ini Patnan yang jawab di sini, tapi kenapa kamu yang jawab ya, Sid? Saya kira untuk umum, Bu. Gak apa-apa Pak, untuk umum. Nah, ini indeks RMM, oh ya, yang berarti yang waktu itu ya, waktu workshop yang itu ya, aduh, padahal saya jadi notulen juga di sana, tapi udahlah, sudah tua. Patnan, oke, ada 3. Mana nih? Aduh, saya udah nyari nama-namanya susah nih. Patnan. Oke, berikutnya adalah Aditya, SPI. Sampai penjelasannya ya. SPI. Tapi kok cuma 1, Adit? Kamu tambah lagi nggak sih ini? Izin Bu, izin kalau terpotong, fitur chat itu terpotong Bu, terlalu banyak. Oh, terlalu banyak. Udah lah, Iya. kamu sebutkan aja deh. Adit mana nih? Siap, hadir, Bu. Ya, sebutkan aja setelah SPI apa tadi? Izin, Bu, selain SPI yang terakhir itu ada RMM yang tadi, Bu, RMM 1 dan RMM 2. Oh, oke. Berulang ya berarti ya. Adit. Oh ya, Adit belum. Kemudian berikutnya Lutfi, Aditya, SOI, SPI, AUSMI. Oke. Ada 2, 3 orang. Kemudian Saki. Walter Index, oke. SPI. Hilang 1 lagi, Saki. Bu, yang 1 terpotong, Bu, di bawah, Bu. Oh, di bawah ya. Sebelum mana sih? Udahlah, kamu ngomong aja. 1 lagi apa? Saya, Bu, mohon izin, Bu. Ada RMM 1 dan RMM 2. Adalah suatu indeks untuk memonitoring MJO, Bu. RMM lagi ya. Iya, Bu. Saki. Oke, terakhir berarti Rizky Matori, SPI, Indeks Monsoon, dan SOI. Oke. Rizky Matori, berarti udah 5 orang. Udah 29 aja nih, agak telat dikit ya, saya mau ngecek ini siapa aja yang udah menjawab, biar saya nggak ketinggalan. Tadi ada Ahmad Fauzan, yang saya tunjuk. Ada Asma, Fiona, Gilang, Hilmi, Patnan, Hafiz, Lutfi Adit, Rehan, Rizky, Rohmat, kemudian terakhir Wahyu. Udah semua belum? Izin Bu, nama saya belum disebut Bu. Yang tabel. Hafiz bukan sih? Siap, Hafiz Bu. Udah tadi. Saya juga belum, Bu. Saya Sultan, Bu, yang di box plot. Sultan. Oh, yang box plot. Oh ya, box plot saya kelupaan nih, belum saya kasih nilai. Oke. Ada lagi nggak? Nggak ketinggalan nih. Nah, udah ya, berarti ya. Oke, 5.30, 90 menit. Tak terasa kita menghabiskan waktu 90 menit ya. Ya, mudah-mudahan kuliah hari ini bermanfaat gitu. Nanti kita lanjutkan lagi pada hari Jumat. Jadi diskusinya Jumat aja ya. Kalau misalnya kalian punya pertanyaan-pertanyaan di luar ini, di luar tanya jawab ini, nanti diskusikan Jumat.
Oke, karena waktunya lebih panjang. Jadi Jumat nanti akan ada yang presentasi tentang hasil prakteknya. Silahkan dipersiapkan, ada beberapa orang yang akan saya panggil. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Selamat sore, saya tutup sampai di sini aja ya. Baik, Bu. Terima kasih, Bu. Selalu. Terima kasih, Bu. Mudah-mudahan nggak kebosanan.